Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Almira Rahmatus Syahida dan teman saya bernama Rifa Nur Alifa dan Fitriana Mali. Kami akan mempresentasikan mengenai materi strategi efektif untuk seleksi karyawan baru. Adapun video ini kami ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh dosen Ibu Rini Nurhijriani MPD. Baiklah, selamat menyaksikan. Baik, saya Almira Rahmatus Syahida akan menjelaskan mengenai pengertian seleksi. Seleksi adalah proses kegiatan bagi seorang pelamar yang akan memasuki sebuah instansi atau lembaga maupun perusahaan. Nah, seleksi ini merupakan kegiatan atau proses antara penerimaan atau penolakan terhadap karyawan yang telah mendaftar ke lembaga tersebut. Seleksi ini juga dapat dikatakan sebagai suatu proses pemilihan pelamar yang akan diterima atau ditolak oleh suatu instansi atau perusahaan itu sendiri, yang mana tentunya pelamar ini harus memenuhi standar kualifikasi maupun kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya atau yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun lembaga itu sendiri. Jika pelamar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka kemungkinan besar pelamar tersebut akan diterima. Dan sebaliknya, jika pelamar tersebut jauh atau kurang memiliki kualifikasi yang telah ditentukan, maka kemungkinan besar juga pelamar tersebut akan ditolak oleh suatu perusahaan maupun lembaga. Begitulah kurang lebihnya pengertian seleksi. Selanjutnya yaitu fungsi seleksi. Sebelum masuk ke dalam kegiatan proses seleksi sumber daya manusia di sebuah perusahaan ataupun organisasi, ada proses yang disebut dengan rekrutmen, yaitu penerimaan sumber daya manusia yang dilakukan lewat penyebaran dan penawaran suatu pekerjaan oleh perusahaan terkait. Proses rekrutmen ini menerima banyak calon pekerja yang cocok dengan syarat-syarat administratif. Akan tetapi, tidak semua pelamar yang diterima oleh rekrutmen dapat diterima dalam perusahaan. Nah, disinilah proses seleksi dilakukan. Fungsi seleksi yaitu untuk memilih pekerja di antara para pelamar yang mana penentuan diterima atau tidaknya tergantung pada hasil dari serangkaian tes-tes yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi terkait yang bertujuan untuk mendapatkan orang yang tepat. Dan yang selanjutnya yaitu syarat seleksi. Seleksi pekerja atau sumber daya manusia yang dilakukan sebuah perusahaan ataupun suatu organisasi dapat dilakukan bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu rekrutmen, yang berhasil menyediakan sekelompok sumber daya manusia yang menjamin bahwa manajemen bisa memilihnya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Yang kedua yaitu informasi dari analisis jabatan yang memberikan deskripsi dan spesifikasi jabatan dan standar-standar kemampuan yang dibutuhkan pada setiap jabatan. Dan yang ketiga yaitu rencana penempatan kerja sumber daya manusia yang memberikan gambaran kepada manajemen tentang ada atau tidaknya lowongan pekerjaan dalam jabatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang proses seleksi dan langkah-langkah seleksi. Proses seleksi dimulai setelah berakhirnya proses rekrutmen.
seleksi pegawai diawali dengan penerimaan lamaran sampai pada keputusan penerimaan atau menolak calon pegawai. Pihak manajemen sumber daya manusia harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberlangsungan proses seleksi dengan efektif. Proses seleksi perlu berdasarkan pada perencanaan sumber daya manusia dan analisis jabatan yang ditetapkan sebelumnya. Jumlah pegawai yang akan diterima ditetapkan berdasarkan jumlah jabatan atau pekerjaan yang lowong. Begitu pula dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan ditetapkan dengan deskripsi dan spesifikasi tertentu. Nah, sekarang langkah-langkah dalam proses seleksi yaitu yang pertama, penerimaan surat lamaran, berbagai tes dalam seleksi pelamar, wawancara, memeriksa referensi, evaluasi medis, wawancara atasan langsung, selanjutnya keputusan penerimaan. Itu adalah langkah-langkah proses seleksi. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Almira. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.